Halo, perkenalkan saya Dr. Adinda, Dokter Internship Puskesmas Depok 1, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang di video edukasi kehamilan trimester ketiga. Ibu sudah hampir sampai di akhir perjalanan kehamilan. Di trimester ini merupakan waktu yang penuh dengan persiapan sekaligus juga tantangan. Yuk kita bahas apa saja yang perlu diketahui di trimester ketiga ini. Di usia kehamilan 28-32 minggu, janin semakin aktif dan beratnya mulai bertambah dengan cepat. Usia kehamilan 33-36 minggu, organ janin seperti paru-paru dan otak terus berkembang hingga matang. Di usia kehamilan 37-40 minggu, untuk posisi kepala janin sudah berada di bawah dan siap untuk persalinan. Di trimester ini, berat badan janin bisa mencapai 2,5 hingga 3,5 kg di akhir kehamilan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk ibu untuk menjaga kesehatan agar janin bisa tumbuh dengan optimal. Trimester ketiga ini membawa perubahan yang signifikan pada tubuh ibu, seperti perut yang semakin membesar, rahim yang membesar menekan organ di sekitarnya yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Kemudian ada nyeri pinggang. Ini merupakan akibat dari beban janin yang semakin berat dan karena adanya ekspan bayi ke bawah. Selain itu, bisa juga disebabkan karena adanya pertambahan berat badan, perubahan postur tubuh, peregangan otot, serta perubahan hormon. Adanya pembengkakan pada kaki dan tangan yang disebabkan oleh karena adanya retensi cairan. Kemudian yang terakhir adalah adanya kontraksi palsu. Cara membedakan ini adalah kontraksi palsu atau kontraksi asli. Yang pertama adalah waktu terjadinya kontraksi. Kontraksi ini lebih sering muncul pada sore atau malam hari, terutama setelah melakukan aktivitas fisik yang berat atau saat sedang kelelahan. Sedangkan kontraksi asli umumnya terjadi saat kandungan sudah berusia sekitar 40 minggu. Jika kontraksi asli muncul sebelum usia kandungan 37 minggu, resiko terjadinya kelahiran prematur akan semakin tinggi. Yang kedua, sensasi kontraksi yang dirasakan. Ketika kontraksi palsu terjadi, biasanya pengencangan hanya terjadi dan terasa di perut bagian bawah dan selangkangan. Sebaliknya, pada kontraksi asli atau kontraksi menjelang persalinan, pengencangannya akan terasa lebih luas, dimulai dari punggung bawah, lalu menjalar ke seluruh bagian perut. Selain itu, kontraksi palsu biasanya juga akan reda atau bahkan hilang jika ibu hamil bergerak dan berjalan. Namun, pada kontraksi asli, bergerak dan berjalan justru dapat memperkuat rasa kram atau mules yang dirasakan. Yang ketiga, lamanya kontraksi. Kontraksi palsu biasanya berlangsung dalam waktu yang bervariasi. Bisa selama kurang dari 30 detik sampai sekitar 2 menit, dengan interval yang tidak teratur. Sedangkan pada kontraksi asli, umumnya hanya berlangsung sekitar 30 hingga 70 detik, tetapi jarak waktu antar kontraksinya teratur dan semakin pendek seiring waktu. Pada kontraksi asli, pengencangan perut terasa stabil, bahkan dapat muncul lebih sering, terasa semakin berat, dan berlangsung lebih lama ketika menjelang persalinan. Mengalami kontraksi palsu saat hamil merupakan hal yang wajar
dan tidak perlu dikhawatirkan, sehingga ibu tidak perlu sampai mendapatkan penanganan medis. Namun, apabila ibu merasa tidak nyaman dengan kontraksi palsu tersebut, ibu bisa mencoba untuk meredakannya dengan beberapa cara. Yang pertama dengan memperbanyak istirahat, lalu yang kedua dengan cara mandi dengan air hangat, lalu yang ketiga dengan pijat ibu hamil yang bisa dilakukan oleh suami atau oleh tenaga profesional. Dan yang keempat, mencoba untuk olahraga ringan seperti berjalan-jalan di area sekitar rumah. Persiapan untuk persalinan meliputi yang pertama, tanyakan kepada bidan atau dokter mengenai tanggal perkiraan persalinan. Yang kedua, siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Yang ketiga, persiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya, dan siapkan kartu JKN. Yang keempat, suami, keluarga, dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang kelima, rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Di trimester ketiga, penting untuk mulai mempersiapkan persalinan. Berikut langkah-langkah yang bisa ibu lakukan. Itu, memastikan kecukupan cairan dengan 6-8 gelas atau 2 liter per hari. Selanjutnya, latihan pernafasan. Ini bisa membantu untuk mengelola rasa sakit selama persalinan. Berikut ini adalah beberapa olahraga yang bisa ibu hamil trimester ketiga lakukan, seperti ada jalan sehat, berenang, yoga, dan senam ibu hamil. Persiapkan juga tas rumah sakit, dan isilah dengan dokumen penting seperti KTP, KK, buku kehamilan, serta keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan, meliputi yang pertama, perlengkapan pribadi seperti pakaian yang nyaman dengan bukaan depan untuk menyusui, bra menyusui, peralatan mandi, dan pembalut persalinan. Selanjutnya, ada perlengkapan bayi, yaitu baju dan popok bayi, selimut bayi, topi bayi, dan tisu basah khusus untuk kulit bayi. Kenali tanda-tanda persalinan seperti kontraksi teratur, pecahnya air ketuban, dan keluarnya lendir darah. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Di trimester ketiga, ibu perlu waspada terhadap beberapa tanda bahaya seperti adanya perdarahan yang banyak, pecahnya air ketuban sebelum waktunya. Ciri-ciri air ketuban adalah berwarna bening atau cenderung merah muda, tidak memiliki bau yang khas, dan keluar secara terus-menerus atau tidak bisa ditahan. Kemudian, janin yang tidak bergerak atau gerakannya berkurang secara signifikan. Adanya tekanan darah tinggi atau sakit kepala hebat yang menetap. Jika mengalami salah satu tanda ini, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan. Trimester ketiga ini merupakan waktu yang spesial untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut kehadiran si kecil. Tetap jaga kesehatan, makan dengan baik, dan jangan lupa di trimester ini periksakan kehamilan 1-2 minggu sekali atau segera apabila ada keluhan. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini. Semoga persalinannya lancar dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.